Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, ya, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Meskipun kita dari tahun kemarin ya mengalami musibah pandemi ini, ya, tapi Bapak harap kalian masih tetap semangat ya untuk belajar, ya. Baik anak-anakku, untuk materi kali ini Bapak akan membahas mengenai bab 8, yaitu masih dalam rangka pelaku ekonomi, ya. Di sini kita akan membahas mengenai materi yang lainnya, ya. Tapi sebelum itu Bapak harap kalian dengan mempelajari materi-materi ini gitu ya, kalian bisa menjelaskan ya pelaku ekonomi rumah tangga, ya. Terus kalian juga bisa menjelaskan pelaku ekonomi masyarakat, ya, tujuan pembelajaran kali ini. Terus kalian juga bisa menjelaskan pelaku ekonomi perusahaan, ya, menjelaskan pelaku ekonomi koperasi. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu menjelaskan pelaku ekonomi koperasi, ya. Terus nanti selanjutnya kalian juga bisa dapat menjelaskan pelaku ekonomi negara, ya. Baik anak-anak, ya, untuk materi yang akan dibahas hari ini yaitu mengenai koperasi, ya. Nah, sebelumnya di sini Bapak akan berbicara dulu atau menerangkan dulu ya sejarah dari berdirinya koperasi itu dari mana sih sebenarnya, ya. Nah, di sini kan koperasi sebagai pelaku ekonomi, ya, sama ya. Koperasi juga adalah bagian dari pelaku ekonomi. Sejarah berdirinya koperasi, ya, gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen tahun 1771 sampai dengan 1858, ya, yang menerapkannya pertama kali pada usaha permintaan kapas di New Lanark, ya, Skotlandia. Gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King, ya, tahun 1786 sampai dengan 1865, ya, dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris, ya. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The Socrator, ya, yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi. Koperasi akhirnya berkembang di negara-negara lain, ya, di Jerman juga berdiri koperasi yang menggunakan prinsip-prinsip yang sama dengan koperasi buatan Inggris, ya. Koperasi di Inggris didirikan oleh Charles Fourier, Raviensen dan Scholes Davis. Nah, di Prancis, Louis Blanc mendirikan koperasi produksi yang mengutamakan kualitas barang. Di Denmark, Pastor Christianson mendirikan koperasi pertanian. Adapun di Indonesia, koperasi mulai diperkenalkan pada tahun 1896, ya. Nah, ini harus kalian ketahui pendiri Bapak koperasi kita adalah R. Arya Wiryatmaja di Purwokerto, ya, Jawa Tengah. Beliau mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Nah, itu. Terus koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Budi Utomo, ya, dan Serikat Dagang Indonesia. Nah, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 12 Juli 1947, ya, pergerakan koperasi Indonesia mengadakan kongres koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari kongres kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Kongres koperasi kembali diadakan pada tahun 1953, ya. Dalam kongres kedua ini ditetapkan Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Tadi kan sejarahnya R. Arya itu pencetus, ya. Kalau sudah masa kemerdekaan, maka Bapak Koperasi Indonesia adalah Bung Muhammad Hatta, ya, atau Bapak the founding father kita, ya, Muhammad Hatta. Oke, ya, pengertian koperasi. Oke, kita akan langsung ke materi. Tadi sejarahnya sudah. Oke. Sekarang ke pengertian koperasi.
Secara etimologis ya, koperasi berasal dari kata corporation, ya, terdiri dari atas kata co dan operation, ya. Co artinya bersama dan operation artinya berusaha untuk mencapai tujuan. Nah, itu ya. Jadi koperasi adalah usaha bersama untuk mencapai tujuan. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha ya yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum ya. Koperasi dengan badan usaha beranggotakan orang-orang itu ya, dengan berlandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Gerakan ekonomi rakyat itu berdasarkan kepada maknanya ya. Maka dari beberapa itu ada di sini. Koperasi merupakan badan usaha ini yang pertama. Ya, terus koperasi dapat didirikan oleh orang seorang ya, atau badan hukum koperasi yang sekaligus sebagai anggota koperasi yang bersangkutan. Terus koperasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip koperasi ya. Dan terakhir, koperasi dikelola berdasarkan atas asas kekeluargaan. Itu makna pokok dari koperasi. Oke, sekarang landasan, asas, dan tujuan dari koperasi itu apa sih? Oke, pada sini akan jelaskan landasan koperasi. Landasan dari koperasi yaitu terdiri dari landasan ideal atau landasan struktural dan landasan mental ya. Landasan ideal koperasi adalah Pancasila. Tentunya kita berlandaskan asas Pancasila ya. Setiap gerakan aktivitas ya koperasi harus senantiasa berlandaskan Pancasila ya. Landasan struktural koperasi adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 ya, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan ya. Dalam penjelasan pasal tersebut ya dinyatakan bahwa produksi dikerjakan oleh semua dan untuk semua di bawah pimpinan atas anggota-anggota masyarakat ya. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ya, terus kemakmuran untuk apa? Untuk semua kemakmuran rakyat ya, semua orang. Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan ya. Untuk perusahaan yang sesuai dengan ini adalah apa? Koperasi ya, oke. Itu landasan koperasi ya. Asas koperasi adalah kekeluargaan ya, gotong royong. Asas kekeluargaan mengandung makna adanya kesadaran dalam hati nurani setiap anggota untuk menjalankannya ya, menjalankan koperasi oleh semua dan untuk semua. Adapun asas gotong royong mengandung arti bahwa koperasi harus ada keinsafan dan kesadaran serta semangat kerja bersama ya, saat serta tanggung jawab untuk bersama juga gitu. Selanjutnya ada tujuannya. Tujuan koperasi layaknya sebuah badan usaha ya, koperasi pun mempunyai tujuan dalam menjalankan usahanya. Yaitu tujuan koperasi Indonesia adalah memajukan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya, memajukan kesejahteraan dan memampukan masyarakat umum. Serta itu membangun membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip dari koperasi menunjukkan perbedaan antara koperasi dengan badan usaha ya. Prinsip-prinsip koperasi menunjukkan perbedaan antara koperasi dengan badan usaha lainnya. Sebagai badan usaha, koperasi mengharapkan keuntungan tentunya sama ya, seperti usaha-usaha lain yang disebut sisa hasil usaha, yaitu ada SHU. Namun keuntungan bukan merupakan tujuan utama karena badan usaha koperasi dijalankan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut ya. Nah, untuk prinsip koperasi dijelaskan di slide selanjutnya.
Oke. Nah, di sini ada keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, itu prinsip dari koperasi ya. Jadi artinya rapat anggota merupakan lembaga tertinggi dalam koperasi ya. Rapat anggota merupakan sarana demokrasi dalam koperasi untuk menunjukkan berbagai kebijakan koperasi. Pengurus ya, badan pengawas diangkat dan diberhentikan dalam rapat anggota tersebut. Pengelolaan secara demokratis ya. Jadi salah satu prinsip dari koperasi adalah pengelolaan secara demokratis. Artinya apa? Rapat anggota merupakan lembaga tertinggi, itu yang tadi ya di Bapak sampaikan. Terus pembagian SHU ya. Nah, ini biasanya yang ditunggu-tunggu oleh para anggota ya. Hasil usaha yang berdasarkan jasa anggota. Nah, salah satu keputusan yang diambil dalam rapat anggota tahunan adalah menentukan pembagian sisa hasil usaha atau SHU. SHU dibagikan kepada anggota berdasarkan jasa atau dedikasi anggota terhadap koperasi pada periode tersebut. Ya, misalnya Roni berbelanja di koperasi sebesar 500.000 dalam suatu tahun buku ya. Roni akan memperoleh SHU yang berbeda dengan Rina ya, yang berbelanja sebanyak 750.000 dalam satu tahun buku. Itu pasti berbeda penghasilannya ya, karena Roni berbelanja di koperasi, sedangkan Rina berbelanja hanya 750 sama di koperasi, tapi jumlahnya beda dan nanti SHU-nya pun beda. Nah, di pemberian balas jasa ya terbatas terhadap modal, artinya selain dibagikan untuk jasa anggotanya gitu ya, SHU diberikan kepada anggotanya berdasarkan jumlah ya simpanan anggota. Besarnya SHU juga yang diterima tergantung pada besarnya simpanan anggota ya, yang sampai dengan tahun pembagian SHU. Balas jasa terhadap modal ditentukan dalam presentase ya, presentase pada rapat anggota. Prinsip selanjutnya adalah kemandirian ya. Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi lebih kuat dan mandiri ya, berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Membangun berarti koperasi harus maju ya, dengan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki koperasi. Dibangun berarti pemerintah tidak akan lepas tangan dalam membangun dan memajukan koperasi. Prinsip terakhir dari koperasi yaitu kerjasama antar koperasi ya. Kerjasama antar koperasi dapat lebih ditingkatkan apabila terjadi kerjasama selalu berkesinambungan ya, antara lain di dalam dua bentuk ya, di antaranya yaitu satu, penggabungan atau peleburan unit usaha ya, yang kedua kerjasama khusus unit simpan pinjam. Oke. Nah, itu adalah bagian dari prinsip koperasi ya. Selanjutnya kita masuk slide yang baru, yaitu fungsi dan perannya ya. Fungsi dan peran koperasi itu apa? Oke. Menurut Undang-Undang Nomor 25 ya tahun 1922 pasal 4 ya, fungsi dan peran koperasi meliputi beberapa poin ya, antaranya membangun dan mengembangkan ya. Membangun dan mengembangkan apa? Potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi ya, dan sosial. Terus mendukung secara efektif dan aktif ya, untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Memperkokoh perekonomian rakyat, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian. Terus ya, selanjutnya jenis koperasi. Nah, ini harus kalian ketahui ya, koperasi itu ada berbagai macam jenis ya. Oke, yang pertama yaitu koperasi berdasarkan tingkatannya ya.
Kalau berdasarkan tingkatannya, koperasi terdiri dari atas koperasi primer ya, pusat koperasi, gabungan koperasi, dan induk koperasi ya. Yang pertama yaitu koperasi primer adalah koperasi unit koperasi terkecil yang beranggotakan sekurang-kurangnya 20 orang ya. Wilayah kerja koperasi primer meliputi satu lingkungan pekerjaan ya, satu kelurahan atau satu desa. Contoh koperasi guru ya, terus ya, koperasi sekolah SMP 22 atau SMP Senayain misalkan gitu ya. Nah itu ada koperasinya gitu ya, koperasi pegawai atau dan lain sebagainya ya. Terus ada juga pusat koperasi ya. Kalau pusat koperasi adalah koperasi yang beranggotakan sekurang-kurangnya 5 koperasi primer ya, yang sejenis dan telah berbadan hukum. Wilayah kerja pusat koperasi meliputi satu daerah tingkat 2 ya, kota ataupun kabupaten. Contoh pusat koperasi pegawai Republik Indonesia ya, PKPRI itu ya. Nah, itu juga lumayan besar. Terus yang ketiga, gabungan koperasi ya. Gabungan koperasi adalah koperasi yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 pusat koperasi sejenis dan telah berbadan hukum ya. Wilayah kerja gabungan koperasi meliputi satu daerah tingkat 1 tingkat provinsi, contohnya gabungan koperasi pegawai Republik Indonesia GKPRI ya. Yang keempat induk koperasi adalah koperasi yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 gabungan koperasi yang sejenis dan telah berbadan hukum ya. Wilayah kerja induk koperasi meliputi seluruh Indonesia, contohnya induk koperasi pegawai Republik Indonesia ya, IKPRI. Nah itu koperasi berdasarkan tingkatannya. Yang kedua adalah koperasi berdasarkan bentuk ya. Berdasarkan bentuk ada sebut koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produsen, koperasi pemasaran ya, koperasi jasa ya, koperasi serba usaha. Nah itu berdasarkan bentuknya. Koperasi berdasarkan usahanya ya. Sekarang kalau koperasi berdasarkan usahanya ya tadi ya. Oke ya. Koperasi berdasarkan usahanya yaitu koperasi konsumsi ya, koperasi simpan pinjam, koperasi produsen, koperasi pemasaran, koperasi jasa ya, koperasi serba usaha. Kalau berdasarkan bentuk tadi ada koperasi primer dan koperasi sekunder ya. Itu oke. Terus koperasi berdasarkan jumlah lapangan usaha ya. Koperasi berdasarkan jumlah lapangan usaha. Berdasarkan jumlah lapangan usahanya, koperasi terdiri atas 2 jenis ya. Antaranya koperasi yang mempunyai koperasi yang mempunyai satu bidang usaha atau single purpose. Contohnya koperasi kredit, koperasi simpan pinjam, dan koperasi konsumsi. Yang kedua, koperasi yang mempunyai beberapa macam bidang usaha multi purpose ya. Contoh koperasi unit desa, koperasi serba usaha ya. Yang terakhir latihan ya. Sorry, sebelum latihan masih ada yang lewat kayaknya ya. Koperasi berdasarkan jumlah lapangan usaha ya. Yang terakhir tadi koperasi berdasarkan lapangan usaha yaitu koperasi fungsional, koperasi unit desa KUD ya, koperasi sekolah ya. Itu usaha. Oke, anak-anak, kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Nah, ini wajib kalian isi, nanti kalian kirim di assessment atau kirim ke WA juga boleh, di screenshot ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya dengan benar. Apa artinya koperasi secara etimologi? Yang kedua, siapa nama tokoh yang pertama gagas gerakan koperasi? Yang ketiga, jelaskan asas koperasi di Indonesia ya. Yang keempat, bagaimana cara pembagian SHU ya, sisa hasil usaha dalam koperasi. Yang kelima, apa perbedaan pusat koperasi dengan induk koperasi itu ya pertanyaannya. Oke, silakan kalian kerjakan. Oke anak-anak, segitu dulu ya materi untuk hari ini ya. Semoga kalian mendapat ilmu pengetahuan ya dan bermanfaat ya.
Oke Bapak ucapkan, nah jangan lupa juga subscribe channel Bapak ini dan like, terus bunyikan loncengnya. Kalau ada kurang paham, pertanyaan atau apapun, silakan boleh komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.